Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara. Kenapa Tidore termasuk di dalamnya mendukung Provinsi Maluku Utara menjadi kota yang paling bahagia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam budaya. Hari ini luar biasa buat saya sebagai Senator Dapil DKI Jakarta, yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan kebetulan sekali saya juga baru saja setelah sebelumnya saya sebagai Ketua Komite 3 DPD RI, saat ini saya menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan saya berbahagia siang hari ini ketemu dengan seorang yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ini unik. Unik kenapa? Karena ini sebuah kota, pasti ingat ya, namanya Negeri di Atas Awan. Nah, pasti yang akan mendengarkan ini sudah tahu di mana itu. Nah, ini adalah sebuah kota di Maluku Utara, lebih dikenal dengan Tidore. Tidore ini adalah sebuah kota yang menurut saya betul-betul memang negeri di atas awan. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya sudah pernah ke sana 2 kali. Dan saya lihat kalau ini tidak diekspos dengan kenceng, dengan sosialisasi yang luar biasa, saya kira pasti orang nanti belum tahu. Nah, karena itu saya sebagai Dapil DKI yang punya tanggung jawab juga sebagai senator untuk mengekspos semua yang luar biasa dari daerah-daerah, karena tagline kita dari daerah untuk Indonesia. Hari ini saya berbahagia karena kebetulan beliau ada di Jakarta. Beliau adalah seorang Sah Bandar. Bayangkan Sah Bandar itu serem loh. Hebat loh pangkatnya di Laut Jaya. Itu sejak tahun 1998 hingga 2015, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wali Kota Tidore dan 2 periode. 2 periode, ingat itu 2 periode. Sejak melepas Sah Bandarnya 2015 kemudian menjadi Wali Kota Tidore pada tahun 2016 sampai 2021, dan saat ini menjabat periode kedua sebagai Wali Kota Tidore. Siapa dia? Saya perkenalkan Bapak Kapten Haji Ali Ibrahim, Magister Hukum. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Saya rasanya kalau ngeliat Bapak ini udah seperti negeri di atas awan betulan, Pak. Bukan karena rambutnya sudah putih jadi seperti awan, bukan. Tapi karena memang Bapak ini luar biasa. Senyumnya ini saya dengarkan Bapak termasuk kota yang paling bahagia. Betul ya? Ya, Kota Maluku Utara. Kota Maluku Provinsi Utara. Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara. Kenapa Tidore termasuk di dalamnya mendukung Provinsi Maluku Utara menjadi kota yang paling bahagia? Karena indeks kebahagiaannya nomor 1, bayangkan. Karena luar biasa. Masyarakat itu senang menerima tamu, kunjungan, dan memberikan salam, itu bagian daripada sunnah. Itu prinsip kami. Dan senyum terus katanya ya. Jadi kalau di foto Bapak senyum terus gitu ya. Aduh, itu benar-benar kayak saya gitu Pak. Saya juga suka senyum. Soalnya kalau nggak senyum saya kurang bagus Pak. Jadi saya senyum terus. Jadi ternyata kunci bahagia itu adanya di senyum ya Pak. Di senyum. Alhamdulillah. Bapak dalam rangka apa ya ke Jakarta? Saya ke sini dalam rangka pertama koordinasi dan konsultasi Badan Keamanan Laut, Bakamla, yang terkait dengan prawisata kami. Yang kedua tadi dengan Pak Menteri. Oh, Pak Menteri siapa Pak? Pak Menteri Prawisata. Oh, Menparekraf. Ya. Mas Sandiaga Uno. Ya. Kebetulan beliau juga membuka kegiatan webinar, seminar, pameran. Oh, pameran di mana Pak? Pameran di Senayan. Oh, Jakarta Convention Center. Apa tuh pamerannya Pak? Pamerannya itu Persatuan Olahraga Silam. Oh, selam. Wow, diving dong. Bapak hobi diving ya? Ya. Oh, ya laut sih ya.
Jadi teringat suami saya, Pak. Suami saya juga di laut, Pak. Dan kalau saya lihat juga Bapak ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai Youth Awards 2021 dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Betul. Betul. Dan Hiapolo Filantropi Indonesia sebagai sah bandar pertama yang menjadi wali kota. Ya. Wih, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Apa bedanya sih Pak jadi sah bandar dengan wali Sebelum kota? saya jelaskan ke situ Bu, Siap. saya singgung sedikit terkait dengan koordinasi Bakamla tadi. Oh iya, oke. Kemarin, karena di kami itu pada zaman abad 16 yang silam itu terjadi kapal tenggelam. Oh. Tenggelam dari VOC, dari Portugal yang tenggelam di perairan, di depan perairan Tidore, namanya Tanjung Tungwai. Oh, terus? Itu ada 2 titik, satu di Suasio di depan Kesultanan, gedungnya Kesultanan Tidore, itu kapal Cina 16 abad yang lalu ya. Wah, berarti sebelum Perang Dunia Pertama ya? Ya, pada saat itu bagaimana orang Portugal dengan Portugis mencari rempah-rempah di mana sih Tidore? Pusat rempah-rempah. Ya, pada saat itu. Nah, dengan itu kami punya program kerjasama dari Universitas Indonesia. Minta dukungan dari Bakamla, setuju, ada beberapa Pak Menteri juga. Di situ kami menjadikan museum karena semua perairan. Kalau museum berarti museumnya bawah laut dong Iya, Pak? bawah laut. Wow, unik Uniknya, banget. ya, uniknya di situ. Itu tidak Belum pernah ada loh. Belum pernah berada di perairan di Indonesia. Yang ada cuma di situ. Pada saat itu, itu kami tetap menjaga pelihara itu. Jadi kami akan mempromosikan. Oke, makanya butuh keamanan laut ya. Keamanan laut, Betul, minta dukungan betul. dari Universitas Indonesia dan akademisi yang lain. Kaitannya termasuk dengan POSI. Universitas Indonesia apa tuh Pak? Kami kerjasama dengan Universitas Indonesia. Karena secara akademis gitu ya. Akademis, ya. Terus Dan kemudian saya melihat juga- ya paham. Saya juga salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia. Waktu magister hukum Pak atau S3-nya? S3-nya. Wah, Insya Allah. sudah selesai. Belum. Saya Persiapan. doakan semoga cepat jadi doktor, cepat jadi profesor. Amin. Ya, kembali ke pertanyaan Ibu tadi. Oke. Bahwa memang betul mendapat penghargaan itu. Jadi kami salah satu pelaut dan sah bandar yang menjadi Wali kota. wali kota. Belum pernah selama ini Pak ya? Belum. Karena mainnya di laut terus nggak pernah di darat ya Pak. Iya. Tapi kalau buaya itu adanya di darat Pak, nggak ada di laut. Ya. Kok jadi aneh nih ya. Oke Bapak, nah kalau prestasi daerahnya sendiri, kalau kita lihat Maluku Utara ini termasuk provinsi termuda ya. Termuda. Dan ini menduduki urutan pertama dari 10 provinsi paling bahagia berdasarkan indeks kebahagiaan tahun 2021. Ih hebat betul Pak. Pantesan muka Bapak kayaknya muda bener nih. Iya karena bahagia terus ya. Itu karena Pak Gubernur. Gubernurnya kenapa? Maluku Utara. Ya, beliau Pak juga. Kiai Gani Kusuba Iya. selalu mengajak seluruh kepala daerah 8 kabupaten 2 kota Tidore dan Ternate dengan masyarakat. Suruh kenapa sampai bisa bahagia terus Pak? Berbagi gimana ya? Bagaimana supaya kondisi daerah itu tetap nyaman, aman, terkendali, maka itu beliau selalu mengajak. Pokoknya bahagia lah, nggak usah minta apa-apa. Gimana Pak di sana hasil lautnya luar biasa. Kenapa saya bisa bicara gitu? Karena saya 2 kali ke sana Pak. Makan ikannya tuh, aduh ikannya nggak pernah mati 7 kali Pak. Mati sekali. Mati aja. sekali Ya, langsung, ya, nikmatnya. Terus sudah gitu sambelnya pakai dabu-dabu ya. Dabu-dabu. Wah itu saya gendut Pak ke sana. Lebih nikmat lagi kalau gohu. Gohu ya, iya itu dia. Jadi memang betul-betul kalau ada yang belum ke sana, kudu mampir ke Tidore. Alamnya indah, kemudian awannya juga benar-benar cantik, dan ditambah lagi ini kalau saya dengar-dengar sih Bapak mau bikin museum kan, dengan spesifikasinya mungkin barang, ya apa Pak? BMKT, barang muatan kapal tenggelam. Bayangkan kalau mungkin sebagian orang merasa itu tidak penting, tapi ternyata di situ justru mengandung sejarah yang luar biasa. Betul ya Pak? Betul. Ini mau diinisiasi oleh Bapak ya? Ya. Wah bisa dapat
apa namanya tadi itu. Kalau kita bilang ini kan tadi Bapak juga sudah mendapatkan sebagai kepulauan yang luar biasa, ya Muri lah Pak ya. Pertama kali sebuah kota yang memiliki museum bawah laut. Itu kemarin itu kalau Luar minta biasa. dukungan dari keamanan laut. Ya, Bakamlanya, betul. kepolisian polo airnya, Coast Guard, KPLP-nya, semua yang terkait dengan perairan kami minta dukungan. Luar biasa. Terus dari pariwisatanya, kementerian. Iya. Dukungan Termasuk minta sama Pak itu Menko Polhukamnya. Karena kan beliau nanti yang mengkoordinasikan semua tuh Pak. Ya, Prof Mahfud aja minta Pak. Beliau tuh langsung zip selesai itu Pak. Ya, dan bisa kerjasama juga dengan Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas loh Pak. Ya. Karena alumni Lemhanas itu banyak sekali angkatan lautnya yang luar biasa sangat concern itu Pak. Sangat concern. Kami punya promotor. Ibu Rahma mendampingi kami juga. Beliau adalah Ibu Dr. Rahma. Oh iya, dia dosen paling keren itu yang saya tahu di Universitas Indonesia kan. Iya, dia selalu bermitra dengan siapa saja. Itu luar biasa Pak. Bapak dapat promotornya beliau? Co-promotornya. Ya. Cepat lulus kalau gitu Pak. Karena ya cerdas sekali beliau. Selalu memasukkan ilmunya itu secara faktual di lapangan, langsung masukkan, dan ada hal yang unik yang diberikan oleh beliau. Nanti Bapak bisa cum laude lah, saya doakan. Amin. Nah, saya ingin menanyakan begini Pak. Sebenarnya bagaimana sih kondisi Tidore yang sebagai kepulauan ya pasca pandemi? Coba Bapak ceritakan kepada kita ya, supaya tahu nih pasca pandemi bagaimana masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah ekonomi. Terus gimana Pak? Terpuruk atau malah bagaimana? Ya, pada saat COVID-19 ya, 2 tahun lalu, salah satunya kami juga kena juga. Sama dong. Saya dengan keluarga, dengan istri terpanggil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan anak-anak semua, tapi itu saya pikir itu cobaan. Dengan niatnya kami dengan wakil wali kota kerja keras dan pemerintah SKPD yang ada, kerja keras sehingga setelah pasca pandemi COVID, alhamdulillah kembali normal. Kembali normal dan sekarang nol. Alhamdulillah. Sampai saat ini kami konsen ke stunting. Ya, gizi buruk ya Pak, nggak boleh terjadi itu. Mudah-mudahan nanti Pak Menteri Kesehatan dengar nih, karena Pak Menteri Kesehatan juga punya bantuan berupa makanan tambahan untuk ibu hamil supaya nanti kalau melahirkan tidak stunting, kemudian untuk balitanya. Dan kami target 0. Yes, harus Pak. Itu kebetulan kami tunjuk Pak Wakil sebagai ketua. Oh, Pak Wakil Wali Kota. Stunting. Jadi beliau setiap saat turun terus ke lapangan dengan tim. Kalau ekonominya gimana Pak? Kondisi ekonomi dalam arti mungkin orang tambah jualannya tambah bagus karena ada online sekarang atau gimana gitu. Gimana langkah-langkah Bapak? Jadi kami masih ekonomi UKM itu masih online belum begitu ya, karena keterbatasan fasilitas ya. Jadi UKM cukup bagus dengan pasca ini, terutama para nelayan, para petani, UKM itu alhamdulillah ya. Dan kami juga manfaatkan pertanian ya, sayur-sayuran untuk perusahaan tambang yang ada di Halmahera Tengah, yaitu perusahaan IWIP itu yang betul itu sehingga ekonomi kembali normal ya. Dan inflasi kami penekanan. Luar biasa Bapak. Kalau kita lihat lagi bahwa kan Tidore ini boleh dikatakan daerah perairan. Unggulannya apa sih Pak? Apa karena ikan saja atau karena tadi ada barang muatan kapal tenggelam tadi atau apa lagi Pak? Memang benar. Jadi Tidore itu daerah perairan. Selain dari petani dengan nelayan, juga kami promosi untuk prawisata, untuk diving. Terus ada beberapa sport yang menyenangkan. Iya. Polo airnya bisa jago tuh Pak kali ya. Terus kemudian kan perairan itu selain kalau ikannya apa aja sih Pak yang
Keren, saya suka makan tuh ada ikan, sebenarnya saya nggak tahu namanya apa ikan itu ya. Ada ikan yang paling enak di sana Pak. Ikan apa Pak? Itu ikan tuna, ikan cakalang. Wah, cakalang ya. Saya suka sekali dengan cakalang tuh Pak. Aduh, cakalang asap kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, itu langsung dicuir-cuir gitu aja, makan pakai sambal dabu-dabu. Saya lagi puasa Pak, kebetulan jadi lapar nih Pak. Baik Bapak, kemudian kalau kita lihat potensi pariwisata di Tidore ini, kan selain tadi Bapak akan membuat semacam museum barang muatan kapal tenggelam. Terus kira-kira apalagi yang terkait dengan masalah kelautan ini atau potensi dasar laut? Kira-kira apa nih Pak? Potensi dasar laut tadi Bu, selain dari tadi kapal muatan kapal tenggelam, juga ada potensi sport yang lain yang memang dengan sportnya jadi Pak ya, Bapak mengarahkan ke sportnya. Pernah ada nggak Pak lomba diving Tidore yang menghadirkan para bule-bule datang gitu Pak? Program kami ke depan. Oke, nanti kan jadi mengundang para turis-turis asing, mereka kan suka sekali diving tuh Pak. Kita undang, kemudian kita bikin gitu Pak, seperti di daerah-daerah itu kan seperti misalnya Toraja punya kekhasan sendiri. Nah kalau misalnya gitu orang nggak akan lari kemana-mana kecuali ke Tidore. Lomba diving dengan mengambil apa yang paling baik misalnya atau apa foto-foto tercantik lewat bawah laut gitu Pak ya. Wah, saya udah ngebayangin pasti keren nih Pak. Nanti di programnya itu nanti kami masuk di Sail Tidore pada Sail Tidore pada bulan November. Nah pas tuh Pak, lomba foto bawah laut. Tapi harus di mana di Tidore. Nah kalau lomba foto bawah laut itu harus ngambil Tidore, pasti datang itu Pak. Pasti datang dan dia akan foto-foto. Terus Bapak ngundang lagi Pak para kalau kita bilangnya branded yang untuk kamera-kamera bawah laut tuh, iya. Justru jadi sponsor Pak, banyak orang yang datang nanti Pak. Dan kerjasama juga dengan POSI. Nah betul Pak, benar. Olahraga Selam. Persatuan Olahraga Selam itu keren Pak, keren. Nanti mereka bikin lomba di sana atau apa, bikin yang unik-unik lah gitu Pak. Jadi akhirnya bukan hanya nanti orang konsentrasi kepada negeri di atas awan saja yang di atasnya, tapi yang bawah lautnya juga ternyata ada rencana museum bawah laut. Nah sejauh ini sudah mana? Udah sosialisasi terus atau gimana atau apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya kami tuangkan dalam program. Oke. Dalam program, masukkan dalam anggaran, sehingga itu bisa dan seminar-seminar. Kami undang para pakar-pakar. Betul. Para POSI, Bakamla, pariwisata dengan yang lain, bagaimana ini bisa berjalan gitu. Karena keunikan tadi dibanding dengan di perairan yang lain. Undang Bappenas Pak. Ya jelas. Biar baru masuk blubuknya, wah udah keren itu. Nah kemudian kalau saya lihat tadi Bapak udah ketemu dengan Menparekraf. Saya menyarankan juga ketemu dengan Menko Polkam yang menguasai laut juga dia kan, dengan angkatan laut gitu. Berarti nih dukungan dari pemerintah pusat sudah luar biasa ya. Insya Allah ya Pak. Kalau perlu Pak, minta sama Presiden lah Pak, ketemu, habis ketemu dengan Menteri, bersama-sama dengan Menteri Pak, ketemu dengan Presiden, sampaikan Pak. Jadi nanti konsepnya ini dia kan dari Universitas Indonesia nih. Nah, nanti dari UI masukan kan di sana kan teman-teman kita banyak Pak yang di UI yang bekerja di KSP lah segala macam, masukan itu ke Pak Presiden. Nah, udah. Apalagi kan nanti sebentar lagi ada G20 nih. Kalau mereka kita arahkan mereka ke sana untuk mampir gitu Pak. Wah, keren Pak. Mungkin mereka banyak yang mau kontribusi nih, berkolaborasi gitu ya dengan dengan pemerintah Indonesia, menampilkan semuanya yang memang bawah lautnya udah luar biasa. Iya, itu benar-benar hebat Pak. Dan kalau tadi Bapak mengatakan Sail Tidore. Nah ini berarti kan perlu sosialisasi ya Pak. Saya jadi ingat nih banyak lagi, ada Sail Wakatobi ya Pak ya. Ada Sail Bali dan segala macam deh. Nah kalau Bapak Sail Tidore dengan keunikan BMKT-nya, terus kemudian divingnya, bawah lautnya, Bapak mesti mengundang ahli-ahli yang memang menguasai museum bawah laut.
Ya Bu. Kira-kira Jadi, seperti itu ya Pak. Ya, jadi perjalanan sel Tidore ini saya perlu jelaskan. Nah, silakan Pak. Bahwa ini mengingatkan 500 tahun yang silam. Oh. Elcano. Oh, Elcano. Perjalanannya dari Spanyol, Portugal ke Tidore cari rempah-rempah tadi pada saat itu, sehingga saya sebagai wakil presiden Global Northward. Wow. Jadi di negara-negara rempah-rempah itu yang berkedudukan di Sevilla, saya sebagai wakil presiden. Wow. Kurang lebih udah sampai wapres. Kurang lebih 40 kepala daerah. Ya kalau kita sini wali kota lah. Ya. 23 negara. Wow. Jadi pada saat itu kami pertemuan di Spanyol, Sevilla. Saya berpidato di sana. Saya minta di depan Raja Philips Spanyol, beliau merestui itu. Dengan tim pada saat itu dari Kemenlu datang semua tuh Pak Ya, ya. rombongan kami itu hanya disetujui mengingatkan masa silam 500 tahun yang silam, Elcano. Jadi pertemuan meeting yang ke-10 waktu itu di Tidore. Kurang lebih kepala daerah 16 Eropa yang hadir, termasuk Asia, Filipina dan Malaysia. Brunei tidak sempat hadir. Afrika Barat hadir. Wow, itu ke Tidore. Ya, wow. Di kantor kami. Paling nggak dia udah punya bayangan ya bahwa akan ada museum gini, udah punya bayangan ya. Iya, jadi saat mereka kunjungan, mereka kagum dan kaget melihat pala dan cengkeh itu loh. Iya, memang pala di sana banyak betul ya Pak. Kadang-kadang sampai terbuang-buang tuh Pak. Saya bilang, aduh sayang betul nih pala-pala ini. Saya bilang padahal itu wangi dan dia itu bagus sekali. Itu bisa obat langsing loh Pak katanya. Buat perempuan-perempuan tuh obat langsing. Itu pala emang benar-benar Pak. Ya untuk perempuan lebih bahagia lagi karena indeks kebahagiaan di sana paling tinggi ya makanlah pala ya. Ya Pak. Baik, saya kira ini sudah hampir semua saya sampaikan dan juga saya sudah tanyakan. Mudah-mudahan barangkali ada Bapak ingin hal-hal lain yang ingin Bapak sampaikan, bahwa datanglah ke Tidore, di sel Tidore pada bulan apa gitu. Silakan Bapak. Jadi terima kasih Ibu. Boleh menghadap ke sana Pak supaya bisa dilihat langsung. Yes. Dengan Ibu kopromotor Ibu Rahma. Bahwa pertama kami selaku kepala daerah ya. Kepala daerah minta kepada pemerintah pusat, terutama Presiden, mudah-mudahan beliau punya asisten mendengar bahwa sel Tidore ini tertunda terus. Oh, sudah pernah diusulkan? Sudah ada SK kemarin, tahun kemarin kan ada COVID. Sudah ada kepres atau apa? Ya, ada surat keputusan. Nah, dari Menteri Kemaritiman. Oh, Kemaritiman. Oke. Sudah bentuk lembaganya. Yang ketua itu Menteri Perdagangan. Oke. Dan beberapa lembaga-lembaga lain, kementerian. Tahun lalu karena COVID. Ya. Tahun ini bertepatan dengan G20. Ya, pas. Sehingga tertunda lagi gitu ceritanya. Oh, enggak di G30, 20 enggak ya, berat ya. Jadi setelah ini ya. Setelah ini rencana jangan sampai nanti pemilu nih Pak. Enggak, bulan November. November 2022 ini. Ya. Wow. Sehingga kami selaku wakil presiden GMC memberitahukan kepada negara-negara atau anggota-anggota kami persiapannya. Oke. Dan penyelenggaraannya sendiri November, Pak. November 2022. Tanggalnya belum tahu. Oh, atau kemungkinan sebulan. Sel Tidore selama sebulan. 8 hari. Oh, 8 hari. Oke. Dan kami sudah kerjasama dan juga kunjungan dari kedutaan Spanyol dan Portugal, dengan juga dari Angkatan Laut, Menteri Kemaritiman juga melihat kondisi di lapangan, persiapannya itu. Dan menghimbau pada, insya Allah pada saatnya nanti sel Tidore, saya mengajak masyarakat Maluku Utara, Indonesia dan Maluku Utara yang ada di luar
Silakan. Termasuk ibu juga, Ibu Silvi juga. Aku mesti ke sana insya Allah, mesti mampir ini. Mudah-mudahan saya punya anak angkat di sana, saya kawinin juga di sana kali ya sekalian ya. Boleh. Bulan November ya, pas banget itu Pak. Luar biasa Pak. Baik, cukup rasanya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Kapten Haji Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore Kepulauan, yang saat ini berada bersama-sama kita di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI. Saya bahagia sekali beliau mau mampir ke sini bersama dengan sahabat saya Dr. Rahma, yang juga sebagai anggota dari pengurus, di mana saya sebagai ketuanya, itu Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan beliau juga salah satu menjadi penggeraknya bagaimana para alumnus Lemhanas ini bisa terus mengadakan dan beraktivitas. Dan saya bangga karena Pak Wali Kota ini adalah satu-satunya sah bandar yang bisa menjadi wali kota. Sudah di laut jaya, di darat pun juga jaya. Ini pertama kali, jadi wajarlah kalau mendapat prestasi di Youth Award yang luar biasa. Dan kita harapkan dengan adanya Sail Tidore yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November 2022, saya berharap sekali seluruh Indonesia, jadi para milenial kalau belum ke Tidore, rasanya belum melihat negeri di atas awan. Ya, jadi mampirlah ke Tidore. Di sana ada ikan-ikan yang sekali mati langsung seger bisa kita makan dengan semua rempah-rempahnya yang luar biasa. Juga para milenial yang jomblo, banyak loh cewek-cewek cantik di Tidore. Silakan mampir ke sana, betul kan? Betul. Iya. Dan yang hebat lagi, Tidore ini juga dikenal dengan kota Maluku Utaranya, di dalamnya ada Tidore, yaitu kota dengan atau provinsi yang indeks kebahagiaannya itu tertinggi dari 10 provinsi itu. Di antara 10 provinsi salah satunya adalah Tidore atau Kepulauan Maluku Utara. Jadi saya merasa bahagia sekali karena kedatangan seorang yang selalu bahagia. Dan kita juga yang mendengarkan, yang melihat, yang insya Allah akan datang ke Tidore pasti akan menggapai bahagia insya Allah. Saya kira itu Bapak. Sekali lagi terima kasih kehadirannya di Kota Jakarta. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama ke Tidore. Sail Tidore jangan lupa November 2022 insya Allah. Akhirnya salam dari daerah untuk Indonesia, Silviana Murni, Senator Dapil DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sekali lagi, Sail Tidore, kita bertemu 2022 bulan November. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.